Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali Bapak Ibu. Semoga aktivitas kita selalu diberi kelancaran serta keberkahan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Di video yang lalu kita telah membahas bersama tentang intisari serta ringkasan pokok kurikulum Merdeka. Untuk video kali ini kita akan membahas bersama mengenai alasan diberlakukannya kurikulum Merdeka. Menurut kami, hal ini perlu kita pahami bersama. Kenapa? Karena dengan kita mengetahui alasan diberlakukannya kurikulum Merdeka, kita nanti akan lebih menjiwai ketika implementasi di lapangan. Kita akan tahu sebenarnya apa yang diharapkan pemerintah, kita akan memahami apa yang ingin diperbaiki lewat kurikulum Merdeka ini. Ibarat orang sholat, kalau hanya belajar tentang tata caranya, ketika hanya memahami tentang syarat rukunnya tanpa diimbangi dengan memahami hikmahnya, memahami alasan kenapa diwajibkannya sholat, maka dalam pelaksanaan sholat hanya sekedar rutinitas, hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Kurikulum Merdeka ini nanti juga seperti itu. Ketika kita hanya memahami karakteristiknya, memahami ciri-cirinya, maka implementasinya nanti kurang maksimal karena kita belum terlalu menjiwai. Sehingga kami sarankan tonton video ini sampai akhir, jangan di skip supaya kita nanti bisa paham seutuhnya. Muatan video ini kami ambil langsung dari Facebook resmi Bapak Ketua BSKAP, Bapak Aninito Aditomo. Kalau saya ringkaskan, paling tidak ada 6 hal yang melatar belakangi kenapa akhirnya kurikulum Merdeka ini diberlakukan. Yang pertama yaitu tentang hasil evaluasi kurikulum 2013 kemarin, ada apa saja yang dievaluasi, apa yang ingin diperbaiki. Kemudian yang kedua, keberhasilan kurikulum darurat. Kemarin ketika Corona, ketika COVID-19, pembelajaran kita boleh memilih kurikulum 2013, boleh memakai kurikulum darurat, juga boleh memakai kurikulum yang disederhanakan secara mandiri oleh satuan pendidikan. Ternyata berdasarkan evaluasi, sekolah-sekolah yang memakai kurikulum darurat ternyata hasilnya lebih bagus. Nah, itu alasan kedua. Alasan yang ketiga, adanya learning crisis atau krisis belajar yang sudah dialami sejak lama oleh pendidikan di Indonesia. Yang keempat, ingin menanamkan nilai Pancasila sejak dini. Para siswa-siswi di Indonesia harus memiliki jiwa Pancasila yang menjadi ciri khas dan jati diri bangsa Indonesia. Kemudian yang kelima, yang terpenting nanti adalah bagaimana menyiapkan generasi abad 21 siswa-siswi kita dalam menghadapi era industri 4.0 ini. Diharapkan bukan sekedar sebagai konsumen, tapi mereka bisa memberikan andil memproduksi sesuatu yang bisa dinikmati sesuai zamannya. Dan yang terakhir tentu saja tidak ketinggalan yaitu ingin mengadopsi konsep merdeka belajar dari Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantoro. Mari kita bahas semuanya satu persatu. Kita awali dengan baca basmalah. Mengenai hasil evaluasi dokumen kurikulum 2013 oleh Kemendikbud ada 6 poin. Yang pertama, bahwa kurikulum 2013 itu muatan kurikulumnya terlalu luas, materinya terlalu banyak, sehingga kita semua sebagai guru dituntut untuk menyelesaikan semua muatan yang luas itu, sehingga kita tidak leluasa menerapkan berbagai macam metode. Makanya nanti di kurikulum baru akan difokuskan pada materi esensial. Evaluasi yang kedua, bahwa kurikulum yang dirumuskan secara nasional belum disesuaikan sepenuhnya oleh satuan pendidikan dengan situasi dan kebutuhan satuan pendidikan masing-masing. Sebenarnya kurikulum 2013 itu memberi ruang kepada satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulumnya sesuai konteks sekolah masing-masing. Tapi yang terjadi di lapangan, hal ini belum berjalan maksimal. Mentok-mentoknya sekolah hanya memasukkan bahasa daerah sebagai tambahan muatan kurikulumnya. Lah nanti di kurikulum baru nanti akan diperkuat kontekstualisasi budayanya. Yang ketiga, mapel informatika hanya sebagai mapel pilihan, padahal
Di era sekarang, era industri 4.0, penguasaan informatika itu sangat penting sekali, sangat dibutuhkan sekali. Makanya di kurikulum nanti mapel informatika akan dikembalikan sebagai mapel wajib. Di SMP diwajibkan, kalau di SMA nanti masuk rumpun IPA. Jadi tidak hanya biologi fisika saja, nanti ada tambahan informatika yang bisa dipilih oleh siswa. Yang keempat, pengaturan jam belajar menggunakan satuan minggu. Kalau matematika 4 jam per minggu ya 4 jam terus, sehingga kurang memberi ruang satuan pendidikan untuk berinovasi mengatur kerangka kurikulumnya. Dan nanti akan diberi fleksibilitas seluas mungkin agar satuan pendidikan dapat berinovasi dan berkreativitas sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Yang kelima, pendekatan tematik diwajibkan di PAUD dan SD ternyata kurang memberi pilihan bagi para guru dan satuan pendidikan. Nanti di kurikulum baru SD, PAUD dibebaskan. Mau pakai tematik monggo, mau berdasarkan mapel juga monggo. Bahkan nanti di SMP, di SMA, ketika para guru antar mapel pengen berkolaborasi juga dimungkinkan, juga dipersilahkan. Kemudian yang terakhir di tingkat SMA, anak-anak diwajibkan milih IPA, IPS. IPA ya ambil IPA semuanya, kalau jurusan IPS ya IPS semuanya, sehingga kurang begitu memberi keleluasaan bagi siswa untuk memilih mapel sesuai minatnya. Nanti di kurikulum baru akan dibuang penjurusan. Anak bebas memilih, bahkan malah diwajibkan memilih minimal dari 2 rumpun jurusan. Untuk hasil evaluasi implementasi kurikulum 2013 nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Yang paling pokok adalah terlalu banyaknya perangkat pembelajaran. Kita sebagai guru dituntut untuk membuat RPP, membuat prota, silabus, dan lain sebagainya, sehingga melupakan kewajiban utama, yaitu mendidik anak-anak. Nanti di kurikulum baru pemerintah sudah menyiapkan modul ajarnya, perangkat pembelajarannya, kita tinggal memakai atau kalau pengen memodifikasi juga dipersilahkan. Kita lanjut alasan kedua, Bapak Ibu. Di awal tadi sudah kami singgung bahwasanya ketika COVID-19 kemarin satuan pendidikan dibebaskan untuk memilih kurikulumnya. Boleh memakai kurikulum 2013, boleh memakai kurikulum darurat, dan juga boleh melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Ini angkanya ternyata banyak yang tetap memakai kurikulum 2013. Nah, berdasarkan hasil evaluasi dari Kemendikbud, ternyata sekolah yang memakai kurikulum darurat itu hasilnya lebih bagus, khususnya di bidang literasi dan numerasi siswa. Bisa kita lihat di sini Bapak Ibu, ternyata skor numerasi dan literasi yang memakai kurikulum darurat ternyata lebih tinggi daripada sekolah yang tetap memakai kurikulum 2013. Makanya nanti diputuskan di kurikulum baru akan difokuskan materi esensial, materi yang pokok-pokok saja. Yang penting siswa itu mampu memahami secara mendalam, mampu menerapkan dalam kehidupan nyata. Bagaimana anak pinter berliterasi dan bernumerasi. Karena zaman sekarang muatan atau materi itu bisa anak-anak cari dengan mudah. Lewat YouTube, lewat Google itu anak-anak bisa. Kalau kita guru fikih hanya mengajarkan sholat menurut mazhab Imam Syafi'i, anak-anak bisa mencari tahu, mencari bahan bagaimana menurut mazhab-mazhab yang lain. Kita lanjut yang ketiga. Kenapa kurikulum ini diberlakukan? Karena adanya learning crisis atau krisis belajar yang sudah terjadi lama sekali di pendidikan Indonesia. Pemerintah ingin memperbaiki kualitas pendidikan Indonesia dengan memfokuskan pada literasi dan numerasi siswa. Indikatornya apa kok bisa dikatakan Indonesia mengalami krisis belajar? Ada 3. Yang pertama, rendahnya literasi numerasi siswa. Setiap ada tes tingkat internasional, siswa kita selalu tertinggal dari negara-negara lain. Adanya ketimpangan kualitas pendidikan di daerah dan skor PISA Indonesia yang selalu rendah. Bisa kita lihat pada gambar ini Bapak Ibu, dari 2009 sampai 2018 skor Indonesia selalu di bawah rata-rata. Bahkan yang terakhir kemarin tahun 2018 hasil PISA Indonesia itu menempati ranking 6 terbawah dari 77 negara. Bahkan kita kalah jauh dari negara-negara tetangga. Makanya pemerintah ingin adanya perubahan sistemik dengan merubah kurikulum yang lebih sesuai zamannya.
Kemudian yang keempat, alasan kurikulum ini diberlakukan adalah pemerintah ingin menanamkan nilai Pancasila pada siswa-siswi sejak dini agar mereka bangga sebagai bangsa Indonesia, mereka punya karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sehingga Pancasila ini nanti akan menjadi acuan pokok dalam penyusunan struktur kurikulum sekolah. Kemarin sudah kami tunjukkan bagiannya bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional salah satu indikatornya adalah terciptanya para pelajar dengan karakter Pancasila. Makanya nanti sekali lagi Pancasila ini akan menjadi acuan pokok dalam menyusun struktur kurikulum sekolah. Standar kelulusan, standar isi, standar proses nanti semuanya akan diturunkan dari nilai-nilai Pancasila. Dan secara nyata nanti Pancasila ini akan diterapkan melalui pembelajaran berbasis proyek. Kemarin sudah kami jelaskan di video awal bahwa pembelajaran berbasis proyek nanti tujuan utamanya adalah menggali karakter anak-anak, bukan hasilnya. Alasan yang kelima tentu saja ingin menyiapkan siswa-siswi Indonesia ini sebagai generasi abad 21 menuju era industri 4.0 dan era society 5.0. Kita tahu semuanya bahwa perkembangan zaman itu tidak bisa kita elakkan, mau tidak mau tetap nanti akan selalu ada perubahan. Kalau zamannya berubah, tentu tuntutannya juga berubah. Berubah sistemnya, berubah gurunya, dan juga berubah siswanya. Kalau dulu di era agraris pekerjaan banyak yang pertanian, maka yang dibutuhkan adalah otot. Ijazah tidak penting, tapi zaman sudah berubah menjadi era industri, yang dibutuhkan bukan otot lagi, tapi ijazah, nilai di rapot. Tapi itu juga sudah berlalu. Sekarang zamannya era 4.0 di mana semuanya serba digital, semuanya bisa diakses dengan mudah. Makanya anak-anak perlu dibekali untuk menghadapi keadaan seperti itu. Ada banyak sekali penelitian apa yang dibutuhkan anak. Tentu saja adalah bagaimana literasi anak-anak, literasi numerasi, literasi membaca, literasi sains, literasi sosial budaya, dan literasi yang lain. Kalau kita lihat yang tengah ini Bapak Ibu, kompetensi yang dibutuhkan di abad 21 itu kan ada 4. Kita sudah paham semuanya yang biasa dikenal dengan 4C ya. Berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Empat-empatnya ini kan kalau kita dulu membuat RPP kan sudah terpampang di RPP, harus ada 4C. Tapi sayangnya hanya terpampang di RPP, belum kita maksimalkan dalam proses pembelajaran. Nah nanti di kurikulum baru ini 4 hal ini akan diimplementasikan semuanya. Tanpa disadari oleh kita guru, tanpa disadari oleh siswa, 4-4 ini sudah akan masuk karena sudah sistemik. Nah tentang menyiapkan generasi abad 21 menuju era industri 4.0 ini akan kami bahas khusus di beberapa video. Untuk itu Bapak Ibu jangan lupa di subscribe, dibunyikan loncengnya kalau ada notifikasi kami membuat video nanti supaya Bapak Ibu ada pemberitahuan. Yang terakhir, kenapa kurikulum ini diberlakukan tentunya adalah pengen mengadopsi prinsip merdeka belajar yang dicanangkan oleh Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara punya pandangan bahwasanya setiap anak itu tumbuh berdasarkan kodratnya yang unik. Kita sebagai orang tua, kita sebagai guru hanya berfungsi sebagai pendamping dan motivator. Beliau itu mengibaratkan kalau menanam jagung, tentunya yang bisa kita lakukan hanya bagaimana menyiapkan lahannya, bagaimana memupuknya. Kita tidak perlu untuk ikut ngodoti jagungnya, nanti malah tidak jadi. Lah itulah yang diharapkan di kurikulum baru nanti ada fleksibilitas. Baik fleksibel gurunya, fleksibel sekolahnya, bahkan fleksibel siswa-siswinya. Mungkin video ini cukup sekian Bapak Ibu. Jika dirasa ada yang perlu dipahami, ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa di like, di subscribe, dan kalau perlu di share ke medsos panjenengan. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.